Ketiga anak laki-laki ini terus tumbuh semakin besar setiap harinya, hingga si bungsu yang bernama Martin telah tumbuh menjadi seorang laki-laki dewasa. Ayah mereka pun menyuruh mereka pergi untuk mencari kerja. Ia meminta mereka kembali dan membawa setelan pakaian yang bagus setelah 1 tahun. Kemudian ketiga kakak beradik itu berangkat bersama. Dalam perjalanan mereka menemukan sebuah pohon besar. Mereka pun saling berpamitan di pertigaan jalan itu, karena mereka memutuskan akan menempuh jalannya masing-masing. Martin pergi ke sebuah hutan, bertemu dengan seekor katak yang berlumuran minyak. Katak itu bertanya kepada Martin, apakah dia mau bekerja untuknya? Yang harus ia lakukan hanyalah melihat dan memotong kayu, lalu menidurkannya di malam hari. Dan paginya ia harus membawa katak itu turun dari tempat tidur. Martin memikirkannya sebentar. Dia pikir semua pekerjaan terlihat sama saja, maka ia memutuskan untuk tinggal dan bekerja pada katak itu. Keesokan harinya dia pun mulai melakukan apa yang diperintahkan oleh bos katak itu. Setiap pagi dia akan menggendongnya ke kolam, lalu dia akan pergi memotong kayu di malam hari. Dan setelahnya tugasnya adalah menidurkan katak itu kembali. Setahun telah berlalu, katak itu memuji Martin atas kinerjanya dan membiarkannya pergi. Namun sebelum itu, dia memberikannya gaun kesayangannya. Lalu Martin bertemu dengan kedua kakaknya di pertigaan jalan. Setelah mereka tahu kalau Martin bekerja dengan seekor katak, mereka tidak bisa menahan tawa. Tapi ketika Martin memamerkan pakaian barunya itu, mereka berdua menjadi sedikit cemburu. Kembali ke rumah, ketiga kakak beradik itu tinggal sebentar. Mereka didesak oleh ayah mereka untuk mencari pekerjaan lagi. Kali ini mereka harus kembali dan membawa anggur ke rumah. Kemudian mereka berpamitan di bawah pohon besar itu dan berpisah lagi. Martin masih bekerja sebagai tukang kayu dengan katak. Beban kerja tahun ini 2 kali lipat daripada tahun lalu. Tetapi dengan kerja keras, Martin menyelesaikan pekerjaannya itu. Katak memintanya datang ke penjual anggur favoritnya dan membiarkannya untuk mengisi anggur sepuasnya. Setelah botolnya itu terisi penuh, Martin pun pergi. Ketiga bersaudara itu ketemu kembali di bawah pohon. Kedua kakak beradik itu melihat sebotol anggur di tangan Martin. Mereka pikir dia akan mengecewakan ayahnya. Martin kemudian mengeluarkan tong yang paling besar yang ia temukan, kemudian ia mengisinya. Namun kakak laki-lakinya itu mengejeknya, dia tidak akan bisa mengisi tong itu sampai penuh. Tetapi tiba-tiba wajah mereka berubah karena botol yang dipegang Martin itu tidak habis-habis. Satu keluarga itu bahkan lebih terkejut lagi ketika mereka mencicipi anggur miliknya. Mereka tidak pernah merasakan anggur yang seenak ini. Pada saat itu ayah mereka mengatakan mereka sudah cukup umur untuk menikah. Jadi ia meminta untuk ketiga saudara itu mencari istri. Kali ini bos katak memberitahu Martin akan memotong kayu 3 kali lebih banyak daripada tahun lalu. Dan dia harus menumpuk kayu itu pada sebuah tumpukan. Martin berkata itu tidak masalah. Dia pun melakukan semua yang diminta oleh bos katak. Kemudian katak menyuruh Martin untuk menempatkan dirinya di atas tumpukan kayu itu. Kemudian dia melemparinya sebuah sapu dan menyuruhnya membakar tumpukan kayu itu. Meskipun tidak bisa melakukannya, namun Martin tidak bisa menolak permintaan bosnya itu. Semua katak di hutan itu melompat saat melihat api. Sementara Martin terus menyapu dengan bantuan sapunya itu, maka kayunya itu terbakar hingga larut malam. Katak-katak di hutan itu pun menghilang, habis bersama tumpukan kayu bakar itu. Martin tertidur dengan kesedihan, tetapi tiba-tiba semua yang ada di sekitarnya itu mulai berubah. Dia membuka matanya dan melihat ada seorang tuan putri cantik yang berdiri di samping tempat tidurnya. Kebetulan sekali, tuan putri itu juga membutuhkan seorang pemuda yang layak untuk dijadikan suaminya, agar kutukan yang ada pada dirinya itu bisa terangkat, dan bahkan semua rakyat di istana bisa terbebas dari kutukan itu. Ternyata, semua kata-kata tadi adalah tuan putri ini dan rakyat-rakyat istananya. Mereka pun pulang ke rumah orang tuanya Martin dengan kereta yang indah. Lalu Martin menikahi sang tuan putri dan dia pun menjadi seorang raja.